Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan keberkahannya dalam menimba ilmu hari ini. Dari ini kita akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Tapi saya akan lebih condong kepada kita bahas eksponen terlebih dahulu. Untuk logaritma kita bisa bahas lain kali setelah eksponen selesai. Jadi gambar kalian, apakah pernah ada yang mendengar eksponen atau pernah mempelajari, pernah membaca, atau sekadar dapat info selewat, entah itu dari sosmed, dari orang lain, atau yang lain-lainnya? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita bahas tentang eksponen. Di eksponen ini materinya ada beberapa, yaitu operasi perpangkatan, yaitu eksponen dan logaritma. Ingat, logaritma nanti kita bahasnya setelah eksponen selesai. Nah, di eksponen ini kita akan bahas tentang pangkat positif saja. Pangkat positif terlebih dahulu, selain nanti pangkat negatif, akar, dan yang lain-lain. Karena masih banyak materi yang harus dikejar. Tapi secara pelan-pelan akan saya jabarkan ke kalian, akan saya beritahu, akan saya berikan ilmunya ya. Semoga nanti bermanfaat dan bisa kalian pahami. Nah, eksponen itu apa sih Pak? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Kalian bisa baca, operasi perpangkatan diartikan sebagai perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi untuk sebarang bilangan bulat A atau berlaku. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu seperti AX plus BY itu kurung, maka akan berlaku AX plus B pangkat M sama dengan AX plus BY. Jadi dikali AX plus BY dikali AX plus BY sebanyak AX plus BY dikali sebanyaknya M. Jadi contoh simpelnya seperti ini. A pangkat M itu sebanyak A pangkat M, A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak M kali. Nah, A sebanyak M. Pak, ini apa? Ini yang disebut eksponennya. Eksponen itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, ingat itu bilangan berpangkat. Nah, perpangkatan bilangan bulat. Paham ya? Jadi pangkat bulat positif. Nah, saya ambil contoh A pangkat M, A pangkat M. Kalian bisa baca, jika A adalah bilangan real dan M adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka AM adalah hasil perkalian berulang dari A sebanyak M faktor. Sebanyak seperti ini, sebagai saya tulis A pangkat M, A-nya dibanyak sebanyak M faktor. Contoh lainnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Paham? Oke. Nah, kalau misalnya sampai sini sudah good ya, sudah bagus ya, alhamdulillah. Nah, jika setelah sudah ini, jadi di eksponen itu ada beberapa sifat. Kita nanti akan belajar sifatnya ada beberapa. Nah, kita ambil contoh dulu setelah yang lain ini ya. Selain A dan 2, contoh berikutnya adalah kalian bisa lihat 2 pangkat 4, 102 pangkat 6. Nah, yang namanya eksponen adalah perpangkatannya ini. 102 pangkat 6 berarti 102 nya dikalikan sebanyak 6 kali. 2 pangkat 4, 2 nya dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, untuk hasilnya tergantung beberapa sifat. Ketika kalian nanti menemukan sifat yang entah itu ke 1 atau sampai ke 8, nanti itu berbeda-beda sifatnya. Ada yang misalkan 2 pangkat 4 ini nilainya berapa? Ya udah tinggal kalian kalikan saja. Bukan 2 dikali 4, tapi 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16.
Paham? Bukan 2 dikali 4. Ingat, eksponen bukan bilangan basis dikali pangkatnya, bukan. Paham ya? Oke. Lanjut ke yang berikutnya. 102 pangkat 6. Begitupun sama seperti bilangan yang tadi saya sebutkan, 2 pangkat 4. Berarti kalian tinggal kalikan saja 102-nya sebanyak 6 kali. Berapa hasilnya? Pasti ribuan, mungkin belasan ribu atau puluhan ribu. Seperti itu. Ya. Oke. Bilangan eksponen pangkat positif. Yang tadi saya bilang, di eksponen itu ada beberapa sifat. Nah, kita akan bahas sifat yang 5. Ada 5 sifat. Kita bahas 5 sifatnya. Kita bahas yang sifat pertama dulu. Sifat pertama kalian bisa lihat A pangkat N dikali A pangkat N. Sifat pertama yaitu perkalian. Perkalian. Kalian bisa lihat di sini perkalian. Sifat kedua pembagian. Sifat ketiga pangkat dalam kurung dipangkatkan kembali. Sifat keempat perkalian dalam kurung. Sifat kelima pembagian dalam kurung. Nah, kita akan sifat yang pertama dulu, bahas dulu sifat yang pertama. A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah ketika sifatnya perkalian, maka menemukan caranya yaitu dengan penambahan. Contoh seperti ini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3, yaitu 2 pangkat 7. Hasilnya 2 pangkat 7. Ini menjabarkan bahwa 2 pangkat 4-nya 2-nya dikalikan 4 kali, begitupun 2 pangkat 3-nya. Begitupun seterusnya. Pak, jika selain angka 2 bisa nggak? Bisa. Saya ambil contoh angka 5. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan berapa? Kalian bisa? Tinggal ditambahkan saja pangkatnya, yaitu 5 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 6. Dengan catatan bilangan ini harus sama basisnya. Ini namanya basis ya. Angka 5 ini namanya basis atau bilangan utamanya. Nah, ini namanya eksponennya, pangkatnya. Nah, pangkatnya. Paham? Saya harap kalian paham. Ya, karena ini baru permulaan sebelum nanti hal-hal yang lain atau hal-hal yang menyenangkan menemui kalian. Gitu ya. Lanjut lagi, yaitu ini ingat sifat yang pertama perkalian itu tapi dengan penambahan. Ya, sifat yang kedua yaitu pembagian. A pangkat N bagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Nah, jadi yang pertama adalah perkalian, berarti dia bertemunya dengan plus. Kalau pembagian dia bertemunya dengan minus atau pengurangan. Kita lihat ambil contohnya. 5 pangkat 5 bagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 2. Paham? Paham dong ya? Paham. Jadi ini berbeda dengan sifat yang pertama. Nah, setiap sifat itu memiliki cara dan penyelesaiannya berbeda masing-masing. Salah satunya ini sifat 1 dan kedua. Barusan saya jelaskan. Jadi ini hampir sama saja. Jadi semua sifat yang di sini kecuali mungkin sifat yang keempat dan kelima ya, nanti sifat yang 1 dan 2 basisnya itu harus sama. 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 2, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Basisnya harus sama. Basis itu nih, angka 6. Pak, kalau basisnya beda gimana? Apakah tetap bisa? Tetap bisa.
dengan catatan si bilangan itu, si angka itu bisa dihasilkan menjadi bilangan eksponen. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh 2 pangkat 4 dikali 4. Nah, kalian bisa lihat basisnya angka 2 dan angka 4. Dan angka 4 ini tidak ada pangkatnya. Kita harus ubah dulu ke bilangan eksponen. Pak, caranya gimana? Caranya perkalian berapa yang menghasilkan angka 4? 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 4 dikali, kalau 2 dikali 2 berarti sebanyak 2 kali. Berarti 2 pangkat 2. Baru bisa kalian kerjakan. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Begitu pun sama dengan yang sifat kedua. Kalau sifat kedua beda angka basisnya, bilangan basisnya, kalian ubah terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, paham ya? Saya harap kalian paham. Kita lanjut ke sifat ketiga. Sifat ketiga menunjukkan buka kurung A pangkat N tutup kurung pangkatkan lagi pangkat N. Ambil contohnya 3 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2. Ini adalah 3 pangkat 8. Kenapa beda-beda? Iya, itu poinnya. Di setiap sifat eksponen, cara penyelesaiannya beda-beda. Makanya sifat ini sangat penting. Buat apa? Buat penyelesaian kalian ke depannya. Kalau nanti kalian tidak sesuai sifat, kalau tidak sesuai sifat atau acuan sifat ini, kalian tidak akan bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Karena mau sampai kapanpun, kalau tidak menyesuaikan dengan sifat, kalian akan kebingungan. Seperti itu ya. Nah, balik lagi ke sifat ketiga. A pangkat M pangkat selanjutnya menjadi N sama dengan A pangkat N dikali N. Pangkatnya yang dikali. Mau berapapun pangkatnya, berapapun bilangan basisnya, sekarang kita fokus ke pangkat saja, ya. Pangkat 3 pangkat 4, sorry, buka kurung 3 pangkat 4 tutup kurung pangkat 2, itu 3 pangkatnya dikali dengan 2, itu 3 pangkat 8. Ini mungkin lebih mudah karena tidak ada yang seperti sifat 1 dan sifat 2. Oke, kita lanjut ke sifat keempat. Sifat keempat yaitu A kali B pangkatnya. Nah, bisa lihat 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Itu dia mengajunya kepada seperti ini sifatnya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa dikerjakan secara mungkin hasilnya bisa langsung atau bisa sampai sini saja, tergantung nanti gurunya menyuruhnya sampai mana. Ya, kadang mungkin jujur saya juga kadang tidak perlu sampai selesai, hanya sampai sini saja. Kadang mungkin harus sampai selesai dengan hitungan final seperti itu. Ya. Kita lanjut ke sifat terakhir. Sifat terakhir adalah A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N bagi B pangkat N. Jadi sifat keempat dan kelima ini dia hampir sama. Di mana kata samanya? Di bilangan pangkatnya. Kalian bisa lihat A kali dan A bagi itu bilangan yang berbeda di dia kali dan baginya saja. Tapi kalau pangkatnya sama N. Dan itu A pangkat N, B pangkat N. Jadi bilangan basis ini A dan B ini dia bilangan pangkatnya adalah M dua-duanya. Mau berapapun M berarti itu pangkatnya, dan mau berapapun A dan B itu pangkatnya. Ada. Nah, ini berbeda dengan sifat yang 1, 2, dan 3. Jadi kalian harus pahami. Nah, di mana letak perbedaannya? Yaitu di cara penyelesaiannya, di bentuk sifatnya seperti apa. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Berarti 6 bagi 3 pangkat 4 dikalikan itu menjadi sebanyak 4 kali. Kalian bisa lihat 6 bagi 3, 6 bagi 3, 6 bagi 3, 6 bagi 3.
maaf ya, negara tulis gitu. Jadi ini pun sama ya, ini bukan yang sifatnya lengkap, beda. Ini 6 bagi 3 maka 4 sebanyak 4 kali. Seperti itu ya. Paham? Amin. Jadi Pak, pada intinya eksponen itu sangat mudah. Akan tetapi kalau kalian tidak memahami sifatnya atau inti dasarnya, mungkin kalian akan kesulitan atau kebingungan seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas bilangan berpangkat negatif. Soalnya dari tadi kita bahas bilangan pangkat positif saja. Nanti sisanya kita akan bilangan pangkat negatif, bilangan bentuk akar, logaritma, dan lain-lain. Di kelas berikutnya nanti kita akan bahas itu semua. Terima kasih telah bekerja sama dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna dan bisa kalian pelajari lagi ya. Atau misalkan ada yang masih bingung, masih belum bisa, ingin menanyakan halnya tapi tidak di kelas ini, silakan saja, saya akan terbuka untuk kalian kapanpun dan dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.